Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang dan salam damai sejahtera bagi saudara-saudara pada Minggu Epifanias ini. Shalom. Tuhan Allah beserta saudara-saudara. Marilah kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 45 ayat 1 dan 2, Muliakan Allah yang Esa. Marilah mengarahkan seluruh kehidupan kita dalam persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Jemaat diundang bangkit berdiri. Kita berhimpun dan bersekutu di sini di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Haleluya. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, Engkau telah memperkenalkan diri-Mu melalui firman-Mu bahwa Engkau mengasihi kami, yaitu dengan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Karuniakanlah Roh-Mu yang kudus kepada kami, supaya kami semakin mengenal Engkau dan hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mohon di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup dan memerintah bersama dengan Engkau dan dengan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 4 ayat 1, Hai mari sembah. Hai mari sembah.
Pembacaan pertama dari firman Tuhan terambil dari Yesaya pasal 1 ayat 1 sampai dengan 8. Demikian firman Tuhan. Penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda. Pengaduan tentang bangsa yang tidak setia itu. Dengarlah hai langit dan perhatikanlah hai bumi, sebab Tuhan berfirman, Aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap Aku. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Celakalah bangsa yang berdosa, kaum yang syarat dengan kesalahan, keturunan yang jahat-jahat, anak-anak yang berlaku buruk. Mereka meninggalkan Tuhan, menista yang Maha Kudus Allah Israel, dan berpaling membelakangi Dia. Di mana kamu mau dipukul lagi, kamu yang bertambah murtad? Seluruh kepala sakit dan seluruh hati lemah lesu. Dari telapak kaki sampai kepala tidak ada yang sehat. Bengkak dan bilur dan luka baru, tidak dipijit dan tidak dibalut dan tidak ditaruh minyak. Negerimu menjadi sunyi sepi, kota-kotamu habis terbakar. Di depan matamu orang-orang asing memakan hasil dari tanahmu. Sunyi sepi negeri itu seolah-olah ditunggang balikan orang asing. Putri Sion tertinggal sendirian, seperti pondok di kebun anggur, seperti gubuk di kebun mentimun, dan seperti kota yang terkepung. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 300 ayat 1. Andaikan Yesus kau bukan milikku. Saudara-saudara, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Sebab itu, dengan penuh kerendahan hati, marilah kita menghadap Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Jemaat diundang bangkit berdiri. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang telah menyatakan diri di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Engkaulah Tuhan yang Maha Pemurah dan Pengasih, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang bersembah sujud di hadirat-Mu yang kudus, mengucap syukur dan terima kasih
atas hidup yang Tuhan karuniakan kepada kami, sehingga kami tiba pada tahun yang baru ini. Kami mengaku dosa dan memohon pengampunan atas segala dosa dan kesalahan kami, agar kami tetap di dalam berkat dan perlindungan-Mu sepanjang hidup kami ini. Ajarlah kami selalu dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kehidupan kami berpadanan dengan kehendak-Mu. Berdoa dalam hati masing-masing, mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kasihanilah kiranya kami, dan ampunilah seluruhnya dosa-dosa kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 36 ayat 1, Dihapuskan Dosaku. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Berita pengampunan dosa. Beginilah firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Jemaat dipersilahkan duduk. Pembacaan kedua dari firman Tuhan terambil dari Perjanjian Baru, Injil Markus pasal 1 ayat 4 sampai dengan 11, demikian firman Tuhan. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya. "Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Yesus dibaptis Yohanes. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan Ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat Ia keluar dari air, Ia melihat langit terkoyak dan Roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Sekarang diberi kesempatan kepada jemaat untuk menyerahkan persembahan yang pertama, kedua, dan ketiga dengan mengingat firman Tuhan yang mengatakan,
Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau dengan paksaan, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Marilah menyerahkan persembahan syukur kita ke hadapan Tuhan. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku Zinune nomor 261 ayat 1, 2, dan 6, Yae Zumange. Jemaat diundang bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, terima kasih buat hari ini atas kasih dan anugerah-Mu. Pada hari ini kami telah mengumpulkan persembahan syukur. Terima ya Tuhan persembahan ini menjadi persembahan untuk memuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu, baik yang sudah memberi ataupun yang belum. Tuhan tetap memberkati, semoga berkat dari Tuhan mengalir atas kasih-Mu. Begitu juga kami berdoa untuk yang mengelola persembahan ini. Tuhan tetap ikut campur tangan agar persembahan ini dipergunakan sesuai kehendak-Mu di surga. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 292 ayat 1, Tabuh Gendang. Tabuh gendang sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu. Bunyikanlah gambus kecapi, mari memuji Allah-Mu. Karya besar yang agung benar dilakukannya terhadap umat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kita berdoa. Tuhan, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu. Sampai saat ini Tuhan menolong kami. Dan kami boleh beribadah di hari ke-10 di tahun ini. Kami mau membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus penuhi kami. Hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu dan jemaat-Mu yang mendengarkan, sehingga kami boleh memahami dan melakukan kehendak hati Tuhan dalam seluruh keberadaan kami. Segala kuasa yang mengganggu pendengaran firman-Mu, kami tolak dalam nama Yesus, kami usir. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Mari kita membaca Mazmur pasal 29 ayat 1 sampai 11. Mazmur pasal 29 ayat 1 sampai 11, beginilah firman Tuhan. Mazmur Daud. Kepada Tuhan hai penghuni surgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia mengguntur, Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan, suara Tuhan penuh semarak. Suara Tuhan mematahkan pohon aras, bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu, dan gunung Sirion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api, suara Tuhan membuat padang gurun gemetar, Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung, bahkan hutan digundulinya, dan di dalam baitnya setiap orang berseru, hormat. Tuhan bersemayam di atas air bah, Tuhan bersemayam sebagai raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya, Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Shalom saudaraku. Ada sukacita. Tidak terasa kita boleh mensyukuri bahwa Tuhan masih menolong kita sampai di saat ini. Kita telah meninggalkan tahun 2020 dan kita sedang menapaki hari ke-10 di bulan Januari tahun 2021. Kalau kita mereview kembali perjalanan kehidupan kita di waktu-waktu sebelumnya, kurang lebih 11 bulan yang kita lewati adalah masa-masa yang secara manusia itu cukup sulit. Karena ada banyak perubahan peradaban, ada banyak perubahan cara dan pola hidup manusia oleh karena pandemi COVID-19. Mulai dari kita membiasakan yang namanya hidup dengan protokol kesehatan 3M, memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Lalu berbagai pembatasan-pembatasan interaksi sosial, baik dalam hubungan dengan pekerjaan, usaha, kegiatan belajar mengajar yang lebih banyak dilakukan di rumah daripada di luar. Termasuk di dalamnya ibadah-ibadah kita yang dilakukan secara online dan diikuti oleh jemaat dari rumah dan yang lain sebagainya. Tentu Bapak Ibu, ini adalah sesuatu yang cukup sulit untuk kita hadapi. Dan terutama berkaitan dengan ibadah, tidak sedikit yang beranggapan bahwa sepertinya kurang afdol ketika pelaksanaan ibadah itu bukan di gedung gereja. Atau rasanya itu loh kurang dapat kalau jemaat ini hanya mengikuti ibadah online saja di rumah. Tapi inilah realitanya. Kita tidak bisa memungkiri bahwa kita sedang ada dalam situasi seperti ini dan tidak ada satupun yang dapat menghindarinya. Satu hal yang pasti, harusnya sebagai anak-anak Tuhan, apapun keadaan kita, termasuk keadaan saat ini, tidaklah mempengaruhi sukacita kita dalam beribadah kepada Tuhan. Tidak mengurangi rasa syukur kita kepada Tuhan. Kenapa? Sejatinya ibadah itu berasal dari Tuhan dan bukan berasal dari manusia. Manusia hanya meresponi sebagai bentuk rasa syukur, sebagai bentuk kekaguman dan hormat, sekaligus sebagai bentuk pengakuan akan kedahsyatan kuasa Tuhan, pengakuan akan kemegahan karya Allah atas manusia dan seluruh ciptaan-ciptaan Tuhan yang lain. Itu artinya bahwa ibadah sejati itu adalah bentuk penyembahan sebagai pengakuan yang lahir dari kedalaman hati yang tulus bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita percaya adalah Raja di atas segala raja. Dialah yang mencipta dan dia juga yang berotoritas, yang berkuasa atas seluruh yang diciptakannya. Serta ia adalah sumber segala sesuatu dalam hidup ini, termasuk sumber kebahagiaan
dan kedamaian sejati. Inilah yang juga menjadi harusnya perenungan kita hari ini dan selanjutnya. Kita belajar dari nyanyian Daud, pujian Daud, Mazmur Daud di pasal 29 ayat 1 sampai 11. Di bawah tema dalam minggu ini, muliakan Tuhan dalam kekudusan. Apa yang kita lihat? Di mana Daud sedang menceritakan tentang kebesaran Tuhan. Daud sedang menceritakan kedahsyatan kuasa Allah. Dan apa yang disampaikan Daud ini merupakan nyanyian pujian yang menunjuk kepada badai sebagai bukti kemuliaan Allah yang bertakhta melampaui segala apapun di alam semesta, baik di langit, di atas maupun di bumi. Oleh sebab itu, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Kristus Yesus, ada 4 hal yang perlu kita mengerti dalam puji-pujian Daud ini. Yang pertama, pengakuan bahwa Tuhanlah pencipta alam semesta dan yang berkuasa atas seluruh ciptaannya. Sebelum kita sampai membahas lebih jauh tentang poin ini, penting bagi kita untuk mengetahui konteks waktu penulisan Mazmur pasal 29 Mazmur Daud ini. Di mana pada waktu penulisannya adalah pada saat di mana anak-anak Tuhan umat Israel berada hidup di tengah-tengah bangsa Timur Tengah kuno yang tidak mengenal Allah. Dan yang mereka sembah adalah dewa-dewi yang mereka akui sebagai penguasa alam semesta. Yang mereka percayai sebagai penguasa alam semesta. Dan mereka menaikkan puji-pujian dan penyembahan kepada dewa-dewi tersebut. Maka kalau kita telusuri tentang syair ini, penulisannya, caranya itu tidak heran bahwa mirip dengan syair-syair Timur Tengah kuno pada waktu itu. Hanya saja Bapak Ibu, ada hal prinsip yang membedakannya. Kalau yang dipuji, yang disembah oleh bangsa Timur Tengah kuno yang tidak mengenal Tuhan pada waktu itu adalah dewa-dewi mereka, maka pemazmur dalam pujiannya itu menceritakan atau bersaksi tentang Tuhan. Bahwa penguasa alam semesta adalah Tuhan Sang Pencipta dan bukan dewa-dewi sesembahan bangsa-bangsa Timur Tengah kuno yang ada di sekitar mereka pada waktu itu. Nah itulah nanti kita melihat di ayat 1 dan 2. Selain pengakuan tentang Allah Sang Pencipta, pemazmur mengundang penghuni sorga, yaitu anak-anak Allah untuk memuliakan Tuhan. Karena Ialah pencipta, Ialah penguasa, Ialah raja di atas segala raja, dan Ialah yang berotoritas atas seluruh ciptaannya. Saya mengajak kita membaca ayat 1 dan 2 Bapak Ibu. Kepada Tuhan hai penghuni sorgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Lalu yang kedua, yang penting untuk kita pahami, kedahsyatan kekuatan Allah dinyatakan melalui alam semesta. Coba Bapak Ibu, mari kita telusuri, baca di dalam ayat 3 sampai di ayat 8. Di situ ada sebanyak 7 kali frasa atau kata suara Tuhan. Kata suara Tuhan yang 7 kali dipakai itu untuk mengekspresikan badai yang mengguntur itu bukan kemarahan Allah. Badai yang mengguntur itu adalah keagungan kuasanya yang membuat badai bergerak. Badai mulai bergerak di atas laut tengah dengan kekuatan dan kemuliaan. Kemudian badai itu bergerak di atas gunung-gunung di utara Palestina dan di atas padang-padang gurun ke selatan. Suara Tuhan melambangkan kuasanya yang dahsyat yang tidak dapat dilihat, namun mampu menggoncangkan unsur-unsur alam semesta. Semua ada di bawah kendali Tuhan. Dan Allah menyatakan kuasanya atas segala makhluk. Jadi Bapak Ibu, gambaran mengenai pengaruhnya terhadap air, pohon, hutan, padang gurun, dan binatang-binatang diikuti oleh ucapan serempak hormat yang muncul dari penyembahan atau ibadah manusia. Yang ketiga,
Allah tidak hanya menyatakan kedahsyatan kuasa-Nya melalui alam semesta. Apa yang kita rasakan dan terima sebagai anak-anak Tuhan adalah anugerah terbesar dari Tuhan, yaitu karya penyelamatan di dalam diri Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib untuk menebus kita, untuk melepaskan kita dari hukuman dosa, dari belenggu si iblis, dan kebangkitannya dari antara orang mati telah mengalahkan kuasa maut. Inilah Bapak Ibu yang harusnya menjadi sukacita kita. Inilah yang harusnya menjadi syukur kita, yang mendorong kita, memampukan kita untuk terus memuji dan memuliakan kedahsyatan keagungan Tuhan. Memuji dan memuliakan Tuhan bukan hanya sekedar kata, tapi itu harus terwujud dalam seluruh aspek hidup. Kita mampu mengasihi sesama sebagai wujud dari kita mengasihi Allah. Kita harus bisa bekerja dan belajar dengan sungguh-sungguh sebagai respon kita atas karunia dan berkat Tuhan. Serta kita mampu berkata tidak pada segala bentuk dosa dan ya pada segala kebenaran. Memuji dan memuliakan Tuhan Bapak Ibu tidak hanya terbatas pada saat suasana kita berada pada kebaktian atau di gedung gereja. Tapi yang Tuhan inginkan sama seperti di dalam Roma pasal 12, 24 jam dalam sehari kita memuji Tuhan, kita memuliakan Tuhan. Itulah ibadah kita yang sejati, yang melibatkan seluruh keberadaan dan perbuatan kita. Yang keempat, Tuhan yang dahsyat menjadi andalan kita. Ketika datang bencana, segala makhluk boleh ketakutan, boleh gemetar. Segala makhluk boleh gemetar ketakutan menghadapi kedahsyatan kuasa Tuhan. Tapi tidak demikian dengan anak-anak Tuhan. Tidak demikian dengan saya, Bapak Ibu Saudara-saudari yang sedang membaca dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Umat Tuhan justru dipenuhi dengan damai sejahtera oleh karena kedahsyatan kuasa Tuhan yang melindungi. Di dalam Dia kita tetap merasa aman. Di dalam Tuhan kita tetap merasa tenang dan nyaman. Termasuk Bapak Ibu di saat-saat seperti ini. Ketika saat ini kita sedang berada di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19. Ketika banyak orang yang mengeluh ketakutan, gelisah dan khawatir. Firman Tuhan mengatakan pada kita hari ini, kedahsyatan kuasa Tuhan itu nyata. Kita tidak usah takut karena kita memiliki Allah yang hebat. Kita memiliki Allah yang dahsyat, mampu melakukan segala hal dengan segala kuasanya menjaga dan memelihara kita. Amin. Mengakhiri perenungan kita pada hari ini, biarlah dari apa yang kita baca dan renungkan, Mazmur Daud ini menjadi mazmur kita juga. Puji-pujian Daud ini menjadi puji-pujian kita. Daud tidak hanya mengajak bangsa Israel, tapi mengajak kita anak-anak Tuhan sampai saat ini untuk terus memuji Tuhan, untuk terus menceritakan, untuk terus menyaksikan kebaikan Tuhan, kemahakuasaan Allah, kedahsyatannya dalam seluruh aspek hidup kita. Selamat bersaksi, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita bersama-sama membaca Mazmur pasal 29 ayat 2. Mazmur pasal 29 ayat 2 kita baca secara bersama-sama. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kita berdoa. Sekali lagi Tuhan, kami datang bersyukur kepadamu dalam doa. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Dan biarlah kami boleh menjadi pemuja-pemuji Allah yang sejati dan setia. Pimpinan-Mu saja yang terjadi atas kehidupan kami. Bahwa itulah ibadah kami yang sejati. Kami boleh melaksanakan seluruh kebenaran-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Meresponi firman Tuhan ini, Bapak Ibu, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 54 ayat 4. Di hati kami Tuhan, Kau tulis sabda-Mu, supaya kami juga setia dan teguh.
Jemaat diundang bangkit berdiri bersama dengan orang Kristen di segala abad dan tempat. Marilah bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekarang kita akan menyaksikan warta jemaat minggu ini. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 49 ayat 6, firman Allah jayalah. Umat Tuhan bangunlah, masuk ladang dunia, banyaklah tuaiannya, tapi kurang pekerja. Saya undang jemaat untuk berdiri, mari kita berdoa. Benar Bapa, Engkau Raja di atas segala raja. Engkau pencipta alam semesta dan seluruh isinya. Dan Engkaulah yang berkuasa berotoritas atasnya. Sehingga segala kemuliaan hanya kepadamu. Engkaulah yang layak dipuji dan dimuliakan dalam seluruh keberadaan kami. Kami bersyukur pertolongan-Mu, keajaiban kasih-Mu dalam seluruh aspek kehidupan kami. Bahkan dalam ibadah ini awal, pertengahan hingga akhir pertolongan Tuhan pun terjadi. Terima kasih untuk jemaat-Mu. Dengan segala persembahan mereka, tubuh, jiwa, roh, bahkan materi. Kami memohon perkenanan-Mu, Engkau menerimanya menjadi dupa yang harum, persembahan yang hidup yang berkenan bagi-Mu. Dan saat ini, jangan lihat kami dari segala keberdosaan kami Tuhan. Lihatlah kami dengan belas kasihan-Mu. Dengarkanlah permohonan kami, sendengkanlah telinga-Mu. Berilah jawab yang terbaik sesuai dengan kehendak Tuhan atas kehidupan kami. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk seluruh jemaat Tuhan yang sedang beribadah saat ini. Biarlah apapun beban dan pergumulan mereka, Tuhan yang menolong, Tuhan yang campur tangan, sehingga mereka boleh merasakan kebaikan Tuhan dan keajaiban itu. Dan mereka boleh berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Baik dalam hal masalah keluarga, pekerjaan, usaha, bahkan hal-hal yang lain pun yang tidak dapat diketahui oleh manusia, tiada yang tersembunyi bagi-Mu.
Bahkan kami menyerahkan seluruh jemaat Tuhan yang sedang mengikuti ibadah hari ini. Juga warga jemaat BNKP Jemaat Jakarta dimanapun Bapak. Tuhan memberkati pekerjaan mereka, Tuhan memberkati usaha mereka. Tuhan memberkati anak-anak mereka dalam masa-masa pertumbuhan dan juga dalam studi. Bahkan Tuhan memberkati setiap keluarga-keluarga untuk tetap mencipta harmoni menjadi miniatur kerajaan Allah yang memuliakan Tuhan di bumi ini. Berikan kesehatan bagi orang tua dalam membiayai, dalam membesarkan, membimbing anak-anak mereka. Juga mencari penghidupan mereka. Dan kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, untuk mereka yang menjerit kekurangan kebutuhan sehari-hari. Tuhan mendengar di surga. Tuhan yang mengulurkan tangan pengasihan-Mu dan memberikan berkat-berkat bagi mereka Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu, baik anak-anak maupun orang tua yang sedang dalam sakit penyakit atau sedang dalam pemulihan. Baik oleh karena sakit penyakit biasa maupun yang terpapar COVID-19. Baik yang ada di rumah sakit ataupun di rumah Tuhan. Tuhan menjamah mereka, ya Yesus Kristus tabib yang ajaib. Oleh bilur-bilur-Mu kesembuhan itu Tuhan anugerahkan bagi mereka. Dan Tuhan bekerja memberkati lewat makanan, minuman, obat-obatan, peralatan medis Tuhan. Menjadi saluran berkat-Mu untuk penyembuhan. Begitu juga Tuhan kami berdoa untuk mereka yang mendampingi orang sakit. Berikan kesabaran, berikan kekuatan, berikan kesehatan, dan berikan kemampuan untuk merawat. Begitu juga Tuhan kami bersyukur untuk beberapa jemaat yang boleh tes swab dan mereka negatif. Dan biarlah terus Tuhan yang memulihkan mereka dalam kasih-Mu. Teringat juga Tuhan untuk orang tua kami lansia Bapa. Di tengah-tengah pandemi ini Bapa, mungkin ada ketakutan dengan kelemahan fisikly mereka. Tuhan berikan semangat, Tuhan berikan sukacita yang menjadi pendukung imunitas kekebalan tubuh yang terbaik. Dan Tuhan memberkati orang tua kami untuk terus memuliakan Tuhan dalam seluruh kehidupan mereka di saat-saat ini. Kami juga teringat Tuhan Yesus untuk yang berulang tahun dalam minggu ini. Tuhan memberkati mereka. Biarlah hari-hari hidup mereka semakin berwarna, semakin menikmati sukacita bersama dengan Tuhan. Dan teringat juga Tuhan Yesus untuk setiap hal yang kami gumuli di hadapan-Mu. Kami percaya semua boleh terjadi dalam campur tangan Tuhan. Kami juga menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk anak-anak kami, juga muda-mudi kami. Ingatkan mereka terus menjaga kekudusan hidup mereka sesuai dengan perkenanan Tuhan. Dan mereka yang bergumul mencari pasangan hidup, Tuhan tahu yang terbaik, yang sepadan dan seiman. Begitu juga Tuhan, seluruh pelayanan kami di BNKP Jemaat Jakarta, Tuhan memberkati. Baik dalam proses perekaman dan pelayanan-pelayanan lain. Begitu juga Tuhan dalam pembangunan gedung penunjang pelayanan. Berikan kesehatan, baik di antara warga jemaat maupun para pelayan. Kami hanyalah pekerja Tuhan. Dan biarlah Engkau yang empunya ladang yang kami kerjakan ini membuat berhasil segala apa yang kami kerjakan untuk kemuliaan Tuhan dan menjadi berkat bagi setiap orang. Semua orang yang mendukung, termasuk donatur maupun Tuhan warga jemaat, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati para pekerja yang mengerjakannya. Tuhan menjaga dan melindungi dan semua tim. Begitu juga Tuhan kami berdoa di tengah-tengah masa pandemi ini. Mereka yang melayani di bidang kesehatan, Tuhan berkati. Tuhan berikan imunitas dan kekebalan tubuh. Tuhan jagai dan berkati mereka Bapa dalam menangani semua pasien. Dan kami berdoa semua lini masyarakat di Indonesia bahkan di bumi ini boleh bekerja sama, boleh mengambil bagian untuk memutus mata rantai COVID-19. Dan semua boleh terjadi pun hanya karena kuasa Tuhan yang dahsyat. Kami berdoa untuk negeri tercinta Indonesia secara khusus. Berkati para pemimpin kami, mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah, untuk memimpin sesuai dengan kehendak Tuhan, untuk memimpin, memikirkan kesejahteraan rakyat yang dipimpin. Dan ketika mereka berjalan jauh dari itu Tuhan, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang berkata, dan Tuhan yang menegur mereka. Terima kasih Tuhan, kami akan jalani seluruh aktivitas kami, hari-hari kami selanjutnya, hanya bersama dengan Tuhan, Allah yang menyertai kami. Inilah doa kami Tuhan, Engkau sempurnakan. Dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat Tuhan, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Jadilah saksi Kristus dimanapun engkau berada, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 413 ayat 1, Tuhan pimpin anakmu. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Saat teduh sejenak. Amin. Yahobu, Shalom.